بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا جمعة الخير هلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Reski, NIM 17301011129. Saya dari kelompok 3 yang pada hari ini selaku pemakalah pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan mengenai kebutuhan, motivasi, emosi, cara berpikir, dan cara mengatasi masalah, serta bagaimana dampak perbedaan psikologis laki-laki dan perempuan itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari kebutuhan. Tentunya antara laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang masing-masing dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan laki-laki di sini yaitu mengenai kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan yang terakhir yaitu dorongan. Berbeda dengan laki-laki, perempuan mempunyai kebutuhannya sendiri, yaitu mengenai penjagaan dan perhatian, pemahaman, penghormatan, pengorbanan, pengakuan, dan pengukuhan, dan yang terakhir yaitu pengembalian keyakinan dan kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Yang pertama, kita mengambil contoh dari motivasi dalam hal belajar. Motivasi belajar dari jenis kelamin, tentunya antara laki-laki dan perempuan mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Nah, dari perbedaan akan menemukan titik temu di mana motivasi yang timbul tergantung pada keadaan emosi mereka masing-masing. Maka lebih singkatnya bisa dikatakan laki-laki lebih mampu menguasai emosi mereka secara otomatis. Mereka mampu mengontrol emosinya untuk tetap fokus belajar. Berbeda dengan perempuan, mereka cenderung mengikuti apa kata hati mereka dan tidak bisa mengatur emosinya. Sehingga berakibat pada minimnya dorongan yang ada pada diri perempuan. Akan tetapi, itu hanya terjadi ketika perempuan dalam kondisi tertentu saja. Misalnya, ketika perempuan sedang dalam keadaan haid atau sedang menghadapi suatu masalah. Namun, ketika perempuan sedang dalam keadaan normal, emosinya juga normal. Mereka akan lebih mampu memupuk dorongan dalam diri mereka untuk bisa menunjukkan yang terbaik dalam prestasi belajarnya. Adapun yang kedua, kita mengambil contoh motivasi dalam hal kesehatan. Motivasi dalam hal kesehatan di sini, perempuan lebih terkenal bisa menjaga kesehatan lebih baik dibandingkan laki-laki, sebab perempuan mudah diatur dibandingkan dengan laki-laki. Terus yang selanjutnya, perempuan dalam pengaturan menjaga kebersihan lebih baik juga dibandingkan dengan laki-laki. Dan sifat keibuan juga merupakan salah satu penyebab kenapa perempuan lebih cenderung memiliki motivasi kesehatan. Jiwa keibuan akan memberikan pengaruh yang mana watak seorang ibu dalam mencintai lingkungan yang bersih terhadap keluarganya, sehingga akan memunculkan seseorang perempuan berperilaku hidup sehat dan bersih. Nah, pandangan dari lingkungan eksternal, yaitu dari orang lain, masyarakat, dan lain sebagainya, pada umumnya perempuan lebih sensitif dan mau menerima masukan yang baik, terutama masalah kesehatan, sehingga memunculkan motivasi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu emosi.
Antara laki-laki dan perempuan tentunya mempunyai gaya emosi yang berbeda. Kaum laki-laki tersebut akan lebih memilih untuk diam ketika mereka marah. Hal ini memang terkesan dia tidak peduli, namun inilah cara terbaik untuk meredamkan amarahnya bagi mereka. Berbeda dengan laki-laki, perempuan akan meluapkan seluruh emosinya ketika dia marah. Maka dia akan mengeluarkan kemarahannya. Ketika sedih, maka dia akan menangis. Ketika kesal, maka dia akan memperlihatkan kekesalannya. Karena dengan bersikap seperti itu, perempuan akan merasa lebih lega dan tenang. Yang selanjutnya yaitu cara berpikir. Cara berpikir laki-laki pada umumnya bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh emosi. Lain lagi dengan perempuan, mereka berpikir dengan cara kebanyakan wanita itu pada umumnya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang terkait dengan emosi yang umumnya diabaikan oleh laki-laki. Jadi, pada intinya, wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan logika dalam berpikir mereka. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah. Tentunya antara laki-laki dan perempuan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah ataupun mengatasi suatu masalah. Yang pertama kita bahas bagaimana laki-laki mengatasi masalah. Laki-laki mengatasi masalah di sini yaitu lebih menggunakan akal sehat dan fokus terhadap solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah. Tentunya antara laki-laki dan perempuan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah. Yang pertama dari laki-laki terlebih dahulu. Laki-laki ketika dihadapkan pada suatu masalah, mereka lebih menggunakan akal sehat dan fokus terhadap solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun, tidak jarang pada titik tertentu ketika tidak dapat menemukan jalan keluar, pria akan menggunakan kekerasan. Berbeda dengan pria, kaum perempuan akan mencurahkan semua perasaannya terlebih dahulu ketika sedang menghadapi suatu masalah, karena hal tersebut akan membuatnya merasa lega. Dalam menghadapi suatu masalah, perempuan lebih membutuhkan empati dan tidak terlalu memikirkan solusi pada saat di awal. Adapun dampak perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, kalau menurut saya yaitu timbulnya suatu perasaan yang tidak saling mengerti dan tidak saling menghargai antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Karena mereka berpikir dari sudut pandang yang berbeda dan cara yang berbeda, karena psikologis mereka kan berbeda. Nah, maka karena adanya perasaan tidak saling mengerti dan tidak saling menghargai itu tadi, maka masalah lainnya itu akan ikut bermunculan yang tentunya akan mengganggu keharmonisan dari hubungan itu sendiri. Tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika kedua belah pihak saling memahami dan mampu mengimbangi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin begitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya jelaskan terhadap makalah kami pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dan sayang yang sudah Allah anugerahkan ke dalam hati kita, yang kita persembahkan tulus buat pasangan kita. Sebab cinta kita terhadap pasangan, seterusnya bahagianya adalah bahagia kita, juga sebaliknya. Kebahagiaan yang kita terima bakal melipat ganda, sebab cinta tulus kita terhadap pasangan kita. Maka ketika istri bersedih, seorang suami harus berusaha mendampinginya. Jadi, sedih yang mendera tidak bakal lagi dirasakan seorang diri. Dalam suatu rumah tangga,
kita mempunyai kekasih yang diciptakan buat berbagi suka dan duka. Kita punya kekasih sejati, duduk mendampingi kita dengan cintanya. Ketika kita sendiri dulu, kita dapat musibah, kita cuma dapat ucapan bela sungkawa dari teman kita. Maka, ketika berumah tangga, kita dapat satu kekasih sejati yang bakal berusaha melakukan segala cara supaya kita balik merasakan kebahagiaan. Ketika suami istri sudah bisa membagi kebahagiaan dan saling meredakan kesedihan, maka kehadiran masing-masing bakal lebih ada maknanya. Rumah tangga membukakan pintu rezeki. Jangan menunggu kaya buat membina rumah tangga. Nafkah dari suami itu sedekah, yang dikasih istri juga sedekah. Jadi, seperti yang kita tahu, Allah suka sama orang yang suka bersedekah dan bakal melipat gandakan apa yang disedekahkan. Terus, kamu masih ragu buat melangkah? Terus, masih mau mengkhianati suatu perkawinan dan perlakuan buruk yang menzolimi pasangan kamu? Lakukan hal indah, maka rumah tanggamu bakal jadi surga yang begitu indahnya.